Taman kota belum terlalu sepi. Masih banyak orang-orang berlalu lalang yang hanya lewat bahkan sampai dipakai tempat kumpul komunitas dan lain sebagainya. Begitupun dengan Rere dan Eldrian. Kini mereka sedang berjalan di pinggiran taman kota. Banyak pedagang kaki lima yang berjejer dan siap memanjakan lidah para penikmat kuliner kota Bandung. Eldrian menghentikan langkahnya lalu duduk di sebuah kursi dengan diikuti oleh Rere duduk di sampingnya. Malam ini cukup dingin. Udara kota Bandung memang sejuk. Namun saat malam hari tiba, itu akan cukup menusuk tubuh kita. Rere sesekali mengusap lengannya karena pakaian yang ia kenakan cukup terbuka di bagian lengannya. El melirik ke arahnya lalu dengan sigap El membuka jasnya dan memakaikan ke tubuh Rere. Rere sedikit terkejut karena hal kecil yang dilakukan El mampu memacu detak jantungnya. Makasih El. Padahal aku gak apa-apa kok. Aku gak mau ya nanti papi kamu gak ngasih izin jalan sama aku. Cuma gara-gara anaknya masuk angin. Aku anti angin kayaknya. Soalnya El aku seumur-umur belum pernah ngerasain yang namanya masuk angin. Gak tahu kenapa. Tapi itu cukup buat aku penasaran sih gimana rasanya. Pengen aja nyoba. Janganlah. Gak enak rasanya. Badan sakit semua dan gak enak makan pula. Karena perut kembung. Yang pasti kamu jaga kesehatan aja. Iya sip hehe. Dan makasih buat jasnya. Meskipun masih ada kecanggungan antara mereka berdua, El tetap mengajaknya bercanda. Mereka membicarakan hal random. Dan sedikit demi sedikit El mulai tahu sifat dan watak Rere. Rere memang orang yang sangat mudah berbaur. Humble dan teman curhat yang menyenangkan. Sifatnya yang terkadang terlalu baik sering disalahartikan oleh sebagian teman kampusnya. Contohnya, ia sering dianggap cewek gampangan karena terlalu mudah kenal dengan seseorang terutama laki-laki. Bira, panggil El padanya. Iya El. Ada yang mau aku tanyakan. Apa boleh? Tentu saja El. Jangan sungkan. Aku siap jawab semua hal apapun itu. Baiklah. Setidaknya aku meminta izin dulu. Rere tersenyum manis mendengar hal sederhana seperti itu. Baru kali ini ia bertemu seorang pria yang meminta izin untuk bertanya. Kamu punya pacar Bi? Tanya Eldrian. Kalau punya enggak sih? Tapi kalau baru putus cinta iya. Aku baru putus kemarin malam El. Baru putus. Bukan karena perjodohan ini kan? Bukan sama sekali. Aku putus atas kemauan aku sendiri. Bukan karena alasan tapi keharusan El. Maksudnya, pacar aku. Maksud aku mantan aku. Dia selingkuh. Ya udah gak perlu alasan itu namanya keharusan. Selingkuh bagi aku hal yang paling tidak bisa ditolerir. Oh begitu. Jadi kalau aku ngajak kamu jalan gak ada yang marah kan? Gak ada El. Aku pure jomblo baru sehari menuju 2 hari. El terkekeh mendengar pernyataan Rere yang menurutnya lucu. Tidak ada kesedihan di mata Rere saat El menatap matanya. El bisa melihat kalau Rere wanita yang bersifat bodoh amat dan mudah melupakan masalah. Kini Rere pun merasa dirinya penasaran dengan status El dan masa lalunya. Untung saja El menanyakan hal itu. Jadi dirinya merasa obrolan ini memang sangat menarik baginya. Terus kalau kamu El, punya mantan? Punya cuma satu. Itu pun udah lama. Aku tidak terlalu mementingkan pacaran. Bagi aku pacaran hanya buang-buang waktu. Yah karena aku gak pernah bawa pacar ke rumah. Papi jadi jodohin aku kayak gini. Yang ternyata ada surat wasiatnya. Terus kenapa mau terima perjodohan ini? Sedangkan kita aja baru ketemu. Bahkan awal aku dengar papi mau jodohin. Takutnya aku dijodohin sama omong. Cuman, aku terus berpikir positif aja dan berdoa terus. Kalau memang ini jalan takdir aku dan jalan hidup aku akan mencoba menerima semuanya. Tanpa alasan sih. Selama kita bisa dan yakin aku terima aja. Yakin pasti pilihan orang tua yang terbaik.
Aku bukan tipe yang mementingkan penampilan. Selama dia baik dan good attitude, aku pasti akan langsung suka. Kalau masalah fisik, cantik, ataupun rupawan itu hanya bonus menurutku. Dia modus atau tulus sih? Mami gue jadi bingung kan? Gimana bedainnya? Secara gue baru pacaran sama si Kevin doang selama ini. Gue cuma takut dia buaya. Secara ngomongnya manis banget. Batinnya. Rere terdiam mendengar penjelasan dari El. Ia mencerna setiap perkataan El padanya. Satu sisi ia setuju dengan perkataannya. Satu sisi lagi ia masih belum percaya dengan pria yang kini akan menjadi suaminya itu. Satu-satunya cara ia harus konsultasi dengan para sahabatnya nanti. Kenapa diem Re? Aku ada salah ngomong ya? Gak ada El. Aku cuma lagi inget sama temen aku aja. Mereka pasti bakal ledekin aku habis-habisan apalagi si Angel tuh mulutnya gak bisa direm. Besok ngampus kan? Iya El tapi jam 9 kok gak pagi-pagi banget. Ya udah kita pulang aja sekarang ya. Iya ayo. Mereka memutuskan untuk pulang karena malam semakin larut. Karena angin malam tidak baik untuk kesehatan tubuh. Kini mereka sedang dalam perjalanan pulang. El melajukan mobilnya pelan karena dia masih ingin berlama-lama dengan Rere. El sesekali melirik ke arahnya. Yang dilirik pun hanya bisa pasrah dan pandangannya lurus ke depan. Jujur saja jika ditatap seperti itu ia sangat malu dan canggungnya bukan main. Bi, kalau misalkan mantan kamu ngajak balikan gimana? Tanyanya tiba-tiba. Gak akan sampai kapanpun. Mau dia sujud 1000 kali juga gak akan aku terima kembali. Kalau kamu, misalkan nih ya, mantan kamu yang dulu tambah cantik dan ngajak balikan gimana? 10.000 kali sujud juga gak akan aku terima Bi. Malah ngikutin kata-kata aku. Kan biar sama. Hehe. Mobil El berhenti tepat di depan rumah Rere. Ia pun segera turun. Namun tangannya dihentikan oleh El. Dan Rere pun kembali duduk di kursi mobil. Kenapa El? Lupa. Apanya yang lupa? Boleh minta sesuatu gak? Tergantung. Minta apa dulu? Aku minta nomor HP kamu. Boleh kan? Oh. Aku kira minta apaan. Ya udah. Sini mana HP kamu? Ia menulis nomornya di ponsel milik El. Setelah selesai Rere pun keluar dari mobil. Mau mampir dulu? Tawaran Rere pada El. Enggak kayaknya udah malam juga. Bilangin salam aku sama mami dan papi ya. Oke. Hati-hati El. Iya aku pulang dulu. Bye. Bye. Sure. Brum. Mobil El pun menghilang di hadapan Rere. Dan melaju hingga lampunya pun tak terlihat. Rere masuk ke dalam rumahnya. Ternyata di rumahnya sangatlah sepi dan orang tuanya belum pulang. Rai, teriaknya. Namun tak ada jawaban. Mami papi, Rere pulang. Pada kemana sih? Saat Rere berjalan menuju tangga seseorang memanggilnya. Re, kamu baru pulang. Rere menoleh pada sumber suara tersebut. Ia melihat seseorang sedang duduk di sofa ruang tamunya. Rere terkejut karena dia orang yang sangat Rere benci saat ini. Yaitu Kevin. Iya Kevin. Dia berada di dalam rumah Rere sendirian. Kevin. Apa yang kamu lakuin di sini? Kenapa bisa ada di dalam padahal gak ada siapapun di sini? Aku mau minta maaf sama kamu Re dan berharap kita bisa kaya dulu lagi. Stop Vin. Cukup. Siapa yang bukain pintu buat kamu? Rai. Dia nyuruh aku tunggu kamu di dalam. Jadi sayang. Cukup Vin. Sadar lo harus sadar. Kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan yang paling penting gue gak akan terima lo lagi sampai kapanpun Vin. Jadi, cintai dan sayangi pacar lo yang sekarang. Jangan harapkan itu semua dari gue. Sekarang lo udah ketemu gue. Dan silahkan pulang. Oke. Tapi aku gak akan menyerah gitu aja. Aku akan perjuangkan kamu Re. Demi cinta kita. Pergi Kevin. Sebelum gue panggil security kompleks sekarang juga. Iya aku pergi.
Rere membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Kevin pulang. Bodohnya ia tak melihat mobil milik Kevin yang terparkir di dekat garasi rumahnya. Saat Kevin sudah dalam mobilnya, Rere pun masuk ke dalam rumahnya. Ia sangat marah saat ini. Marah pada adiknya Rai. Dia sendiri yang melarangnya untuk bertemu lagi dengan Kevin. Tapi dia juga yang mengizinkan Kevin masuk dan menunggunya dalam rumah. Untung saja Kevin bukan cowok mesum. Jika dia cowok mesum, mungkin Rere tidak akan selamat malam ini. Rere merebahkan tubuhnya di atas ranjangnya. Ia segera menelpon Rai karena kekesalannya. Dan tak lama teleponnya diangkat. Halo Kak, Rai. Lo bego atau pikun sih? Kenapa lo kasih izin si Kevin masuk sih? Kalau dia apa-apain gue gimana? Buktinya lo gak apa-apa kan? Lagian kasihan Kak, dia nunggu lo di luar rumah. Kasihan pala lo. Kalau gue dibunuh gimana? Buktinya lo masih sehat walafiat sekarang. Masih bisa marah-marah sama gue. Terserah lo. Tut, tut, tut. Ia segera mematikan panggilannya. Ia sangat kesal pada adiknya. Dengan mudahnya bilang seperti itu. Untung saja Kevin gak sebrutal yang Rere pikirkan. Ia masih mensyukuri kedatangan Kevin hanya meminta maaf. Jika saja dia berbuat yang tidak-tidak. Amit-amit jauhkan hamba dari hal-hal buruk. Amin.